Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidah dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang UAS statistika saya dengan paket soal D. Dengan soal, dilakukan penilaian terhadap 17 mahasiswa Prodi Perpustakaan Unisbu dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat nilai-nilainya, ada skor I, skor J, dan skor K. Skor I sendiri bisa kita artikan sebagai motivasi berprestasi, skor J kita artikan sebagai orientasi nilai hidup, dan skor K dengan keterangan perilaku prestasi mahasiswa. Nah, di sini sudah ada yang saya jawab, namun saya akan tetap menjelaskan bagaimana saya bisa menjawab soal tersebut. Nah, di sini kita bakal cari produk momen terlebih dahulu. Ini yang sudah saya jawab. Nah, ini contohnya seperti ini ya tadi. Kita bisa cari di sini. Kemudian di or select a kategori kita ganti dengan statistical. Kemudian di select a function kita ganti dengan ke Corel. Kita klik, kemudian kita oke. Karena kita ingin mencari Pro IK, maka yang akan kita blok itu di kolom I, seperti ini. Nah, kemudian di kolom array 2, kita blok di bagian skor K, seperti ini. Nah, kita oke. Ketemu hasilnya sama dengan sebelumnya tadi yang sudah saya cari. Di produk momen Pro JK, kita cari lagi seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Corel. Oke. Di array 1 kita blok di kolom J. Oke. Di array 2 kita blok di kolom K. Oke. Nah, ketemu jawabannya sama dengan sebelumnya. Di produk momen Pro IJ kita cari juga Corel. Oke. Kemudian kita blok di skor I. Kemudian yang kedua kita blok di skor J. Oke. Nah, seperti itu. Sama, ini kenapa bisa dikatakan rendah, kuat, dan sedang? Nah, di sini sudah saya buat tabel interprestasinya. Nah, ini bisa dilihat dari 0,00 sampai 0,199 ini dikatakan sangat rendah. Nah, di produk momen Pro IK ini dikatakan rendah sebab dia dengan nilai 0,300. Nah, 0,300 ini di bagian sini, makanya dikatakan rendah. Nah, di Pro JK ini dikatakan kuat karena dia dengan nilai 0,635. Nah, di bagian sini, karena itu dia dikatakan kuat. Nah, di Pro IJ dikatakan sedang sebab dia bernilai 0,45. Nah, 0,45 ini berada di sini, di tengah-tengah ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit di korelasi parsial. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, ini kita bakal cari bagaimana mencari nilai dari Pro IK titik J. Kita lakukan dengan secara manual ya. Sama dengan buka kurung 2 kali. Nah, karena Pro IK ini udah dicari tadi di sini, maka kita kliknya seperti ini. Kemudian tutup kurung, min, buka kurung, Pro JK juga udah ketemu. Kemudian kali Pro IJ seperti ini. Tutup kurung 2 kali, garis miring, buka kurung 3 kali, 1, min, buka kurung, Pro JK. Nah, Pro JK nih. Masukkan, kemudian slash 6, kemudian 2, tutup kurung 2 kali, dikali, buka kurung, 1, min, buka kurung,
Pro IJ. Nah, Pro IJ mana? Nih, ketemu. /6, kemudian 2, tutup kurung 3 kali, /6, 0,5, tutup kurung, enter. Nah, ketemu jawabannya. Ini nilai dari Pro IK titik J. Nah, yang Pro JK titik I ini sudah saya cari, tapi saya bakal jelaskan lagi. Nah, nih kita coba lagi ya, sama dengan buka kurung 2 kali, Pro JK tadi 0,635 ini. Tutup kurung, min, buka kurung, Pro IJ. Nih. Kemudian dikali Pro IK. Tutup kurung 2 kali, garis miring, buka kurung 3 kali, 1, min, buka kurung, Pro IJ ini. Kemudian /6, 2, tutup kurung 2 kali, kemudian kali, buka kurung, 1 min, buka kurung, Pro IK. Nah, /6 lagi, 2, tutup kurung 3 kali, /6, 0,5, tutup kurung, enter. Nah, ketemu jawabannya. Nah, di Pro K titik IJ kita cari juga. Seperti tadi ya, sama dengan buka kurung 4 kali, kemudian Pro IK, kemudian /6, kemudian 2, tutup kurung, plus, buka kurung, Pro JK, /6, 2, tutup kurung 2 kali, min, buka kurung 2 dikali Pro IK, dikali Pro JK, kemudian dikali Pro IJ, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian garis miring, buka kurung, 1 min, buka kurung, Pro IJ, kemudian /6, kemudian 2, tutup kurung 3 kali, kemudian /6, kemudian 0,5, tutup kurung. Nah, ketemu jawabannya. Nah, begini cara mencari korelasi parsialnya. Nah, kemudian saya akan mencoba menganalisis dari data yang sudah saya cari tadi. Nah, yang pertama itu dari Pro IK. Nah, udah ketemu nih nilainya 0,300489. Dinyatakan tidak ada hubungan sebab hasil dari Pro IK ini lebih kecil daripada tabel 5%, yaitu dengan nilai 0,497. Nah, analisisnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai R hitung adalah 0,300489 dibulatkan menjadi 0300. Nah, nilai R tabel pada DB sama dengan 16 dan tabel 5% adalah 0,497. Nah, berarti nilai R hitungnya itu kurang dari nilai R pada tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi berprestasi dan perilaku prestasi mahasiswa. Nah, jadi dikatakan tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan perilaku prestasi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah Pro JK dengan nilai 0,635794. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai R hitung adalah 0,635794 atau dibulatkan menjadi 0,636. Dengan analisis, nilai R tabel pada DB sama dengan 16 dan tabel 5% adalah 0,497. Berarti nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel.
sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara orientasi nilai hidup dan perilaku prestasi mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara orientasi nilai hidup dan perilaku mahasiswa. Nah, semakin meningkat jumlah orientasi nilai hidup, maka nilai perilaku prestasi mahasiswa mengalami peningkatan. Yang ketiga, Pro IJ dengan nilai 0,452662. Yang dikatakan tidak ada hubungan. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai R hitung adalah 0,45662 atau dibulatkan menjadi 0,453. Nilai R tabel pada DB16 dan tabel 5% adalah 0,497. Nah, berarti nilai R hitungnya kurang dari nilai R pada tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi berprestasi dan orientasi nilai hidup. Jadi, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan orientasi nilai hidup. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.